KKN di Desa Penari versi Widya Part 2. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya, terkesan mencuri pandang. Namun ya begitu, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Monggo," kata beliau, matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan, yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi, meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya, yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya, tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencobanya. Berikutnya, Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerin masuk ke tenggorokan. Anehnya, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut. Beliau mengucapkan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya. Mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan seksama, lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya. Katanya, untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit, dan sejenisnya. Bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya. Namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. "Mohon maaf ya nak, kamu ada yang mengikuti." Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut, karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian, harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini, mereka akan tinggal dalam satu rumah, hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga
diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar, dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus, hal ini menjawab pertanyaan, kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya, kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah ada watu hitam atau batu kali yang cukup besar dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun talas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya. Ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Di sini, Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik saja kah? Maksudnya mas? Temanmu itu setiap larut malam keluar Wid, entah kemana. Terus biasanya baru balik pagi. Apa sedang mengerjakan prokernya? Tapi kok harus malam? Gak ngerti aku mas. Aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar loh. Gak mungkin lah mas. Gak cuma itu, kadang dia tertawa sendirian. Gila kali anak itu. Bima itu religius, gak mungkin aneh-aneh. Ya udah, tanya Anton kalau gak percaya. Malam sebelum kejadian itu, Bima sebenarnya ada di kejadian. Dia cuma lihat kamu dari jendela. Paham kamu sekarang? Gila itu anak. Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar. Dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian, sedangkan Ayu, Wahyu, dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah dapur. Untuk mencapai dapur, Widya melewati kamar. Di sana, Nur sedang bersujud. Semakin lama, suaranya semakin terdengar dengan jelas. Dapur rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi, lengkap dengan mukenanya. Widya mematung, diam, lama sekali, sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Kenapa Wid? Tanya Nur. Widya masih diam. Nur pun mendekati Widya. Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar di sana. Tidak ada Nur. Ada apa tah sebenarnya? Tanya Nur yang sekarang di samping Widya. Ia memegang bahu Widya. Dingin. Tangan Widya masih gemetaran sampai semua anak melihat mereka, kemudian mendekatinya. Kenapa kok ramai sekali?
tegur Ayu. Gak tahu, anak ini ditanya dari tadi gak jawab-jawab. Wahyu mendekati. Tanganmu kenapa gemetaran begini? Ada apa sih? Tanya Anton. Nur, ambilkan air gitu loh. Kok malah diam saja? Tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi. Dia memberikannya kepada Widya. Dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi, membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2 sampai 3 helai rambut hitam panjang, dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikannya beringsut mundur, kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut. Benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bereaksi. Tadi aku juga minum dari situ, gak tahu ada begituannya. Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, "Kamu diincar ya, Wid? Kata mbahku, kalau tiba-tiba muncul rambut, itu biasanya kalau nggak disantet, ya diincar makhluk halus." Nur kemudian mengatakannya, "Wid, apa benar itu masih ngikutin kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakangmu." Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari, dan selama itu juga Widya hanya terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama ditinggal rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker, dan anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya, namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping rumah dapur. Maka Widya pergi ke sana. Saat ia sampai di pintu dapur yang terbuat dari kayu, Widya berhenti. Di sela-sela pintu, Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak, usianya berkisar antara 50-an, menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang. Matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali
bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke rumah. Namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian, selang beberapa menit, bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega, bapak itu pergi. Widya berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton baru saja masuk rumah. Mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain. Karena keesokan harinya, peristiwa sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini, bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan, dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat. Ia hanya di rumah ini sendirian. Seorang wanita sendirian di dalam rumah, dan seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan sesat. Ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu dapur, suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang dapur. Keras sekali, sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar, tepat di batu kali di belakang rumah. Sehingga si bapak panik dan pergi. Widya pun ikut pergi. Widya melaporkannya pada Pak Prabu, yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak. Bila ia melihat wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayang penari, dan ia masuk rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di dapur rumah. Ia melihat wanita itu di dalam dapur rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati, karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu, rupanya polos, rata, tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya begidik ngeri. "Ada yang mencoba memberi pesan sama kamu, Mbak." "Siapa, Pak?" "Kakek-kakek penjaga batu kali itu." Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun ada kejadian lagi yang Widya alami. Kali ini melibatkan Nur, dengan alasan
kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Waktu itu, di siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya. Ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. Ikut nggak? Jauh nggak? 2 jam, kata Wahyu. Aku sudah izin Pak Prabu, boleh pinjam motornya? Ya udah, ikut. Wahyu melihat jam di tangannya. Pukul 11 lewat. Ia harus cepat menyelesaikan urusan di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, "Tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan, Nak." Lalu mereka berangkat, menembus jalan setapak, lalu sampai di jalan raya yang besar, menyusurinya jauh, sangat jauh, sampai akhirnya mereka tiba di kota B. Di sana, mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setelah 2 jam mencari ke sana kemari, dan setelah mendapatkannya, mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full. Etika ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4. Sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. "Masnya pendatang?" "Tidak, Pak. Saya hanya KKN di sini." "Tetap saja, orang luar kan?" kata si penjual. Masih terlihat Widya dan Wahyu bergantian. "Masnya sama mbaknya KKN di mana?" Wahyu menceritakan semuanya, termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. "Berarti sebentar lagi Anda akan lewat di hutan?" "Iya, Pak." "Sudah jam segini, Mas. Apa nggak bisa besok aja, Mas? Cari saja penginapan. Soalnya jam segini sudah jarang ada yang lewat," kata si bapak. "Tidak, Pak. Saya lanjut saja," kata Wahyu. "Gini, Mas. Bisa saya minta waktunya sebentar?" Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. "Ya, Pak," kata Wahyu. Widya yang sedari tadi memilih diam hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke hutan. "Begini, Mas. Nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalan hutannya, jalan saja ya, terus. Gak usah berhenti, apalagi mengurusi hal apapun. Sampai sini paham ya, Mas?"
Jangan lupa doanya yang banyak. Yang paling penting, jika kalian dengar suara tanpa wujud, tetap lanjut saja. Jika sampai kalian dibikin celaka, lalu kalian masih bisa melanjutkan, lanjutkan saja. Jangan pernah berhenti di sana. Yang penting, tidak usah diperdulikan. Kalian percaya saja, doanya juga utamakan. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang. Bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Saya doakan kalian selamat sampai tujuan ya. Tepat ketika langit sudah kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang, Widya mulai merasakan angin yang dingin melewatinya begitu saja. Tidak pernah disangka jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kanan kiri jalan menjadi pemandangan tak terenakan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan. Karena benar saja tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini. Sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka. Dan benar saja, motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan itu. Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk, yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan. Manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Jalan saja dulu, aku bisa tetap memantau kamu, kata Wahyu sembari mencoba menstarter motor. Entah berapa lama mereka berjalan dan masih belum ditemui satupun pengendara yang dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat. Sampai langkah kakinya berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Kalau kamu sampai kesurupan, benar-benar keterlaluan kamu. Apa nggak bisa lihat kondisiku? Dari tadi sudah capek dorong motor dari tadi. Widya melihat Wahyu. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Yuk, dengar suara tidak? Ada suara hajatan. Bukan mau mengatakan Widya sinting, tapi Wahyu juga mendengarnya. Dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wid, ingat gak kata penjual cilok? Jangan berhenti walau ada apapun. Kita lanjut saja yuk. Seperti kata Wahyu, Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan, semakin keras suara itu, dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Sampai dilihatnya terdapat janur kuning melengkung
Di sana, Widya melihatnya sebuah pesta, tepat di sebuah hutan, tanah lapang, samping jalan raya. Seperti sebuah area perkampungan. Di sana, lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik didendangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung, memastikan bahwa yang mereka lihat manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. "Ada apa, Nak?" Suaranya halus sekali, sangat halus. "Motornya mogok, Pak." Wahyu dan Widya hanya mengangguk, pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda menepi dari jalan raya. Tidak lupa, si orang tua mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat sebentar, sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang ngobrol satu sama lain, dan ada yang menikmati alunan gamelan yang ditabuh seirama, lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. "Aku tidak tahu ada kampung di sini." Widya hanya diam saja. Matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya pertanyaan Widya segera terjawab dari jauh. Tiba-tiba tercium aroma melati, aroma yang familiar bagi Widya. Diikuti serombongan orang. Di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntut naik ke atas panggung. Kemudian semua orang memandang pada satu titik. Tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. Bingung, apakah hanya perasaan saja? Mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa si penari. Sampai si bapak tua kembali menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar melahap habis mulai dari lemper sampai apem di hadapannya, sembari bercakap-cakap sama si bapak tua. Namun Widya lebih suka melihat si penari. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk, mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa, si bapak memberi bingkisan, menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah
jajanan yang dihidangkan tadi, membungkusnya dengan koran. Widya menerimanya, mengucap terima kasih lagi, lalu lanjut pergi. Tidak ada yang seheboh Wahyu yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka, namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya, sehingga dari jauh kecantikannya terlihat begitu sulit untuk digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun, sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun. Jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun, motor Wahyu benar-benar mereka betulkan, dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting, di jalan setapak ini, desa KKN mereka sudah semakin dekat. Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor, sedangkan Widya sudah ditunggu oleh semua anak. Mereka khawatir, berdiri menunggu di teras rumah. "Dari mana sih? Kok lama sekali?" kata Ayu. "Dari kota, belanja keperluan kita." Nur membuang muka melihat Widya. Sudah biasa, kadang Nur memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tidak lagi mau membicarakan itu. Sekarang dia sedikit menjauhi Widya, dan ia merasakan itu sangat terasa. Di suasana tegang itu, hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. "Sudahlah, kok canggung gini?" Bima menggandeng Widya, menyuruhnya masuk rumah. "Kamu pasti capek kan?" Tidak beberapa lama, Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumah tanpa membuang-buang waktu. Alih-alih ia istirahat, Wahyu dengan suara menggebu-gebu bercerita kalau baru saja mengalami kejadian tidak mengenaskan atas insiden motor, sampai dibantu orang kampung. Tidak lupa ia bercerita tentang penari yang ia temui, kecantikannya. Ia ceritakan semua. Bukan sambutan yang Wahyu dapat, tapi tatapan kebingunganlah yang pertama Wahyu lihat. "Tidak ada desa lagi di sini," kata Bima. Wahyu yang mendengar itu tidak terima. "Tahu dari mana kamu?" "Aku sudah sering ke kota, Yu. Prokerku berhubungan sama program hasil alam, jadi sering ikut ke kota sama orang lain. Sampai sini, aku belum menemuin satu lagi kampung di dekat sini." "Bicara apa kamu? Nipu ya?" Wahyu geram. "Mas, memang gak ada lagi desa di sini. Kan sudah pernah dibahas dulu. Kalian kalau gak percaya, tak kasih bukti kalau ada desa lain di sekitar sini. Tanya sama Widya kalau gak percaya." Widya masih diam lama, sementara yang lain menunggu Widya berbicara. Hal yang membuat Widya bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, Widya sempat merasakan aroma kopi yang manis itu di jajanan yang ia cicipi. Rasanya sama persis. Karena tidak sadar, Wahyu membuka paksa tas Widya
dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temukan, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu, semua orang melihat isi di dalam bingkisan itu berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu, namun bila mengingat bagaimana kepala-kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mualnya akan kembali, membuat Wahyu harus memuntahkan isi perutnya. Widya hanya mengulang kalimat Mbah Boyod. "Jangan menolak pemberian tuan rumah." Sejatinya Wahyu dan Widya sudah benar, meski ia tahu semua itu ganjil. Namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia. Seandainya saja Widya mengatakan keganjilan itu kepada Wahyu, Wahyu pasti menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka. Mungkin jalan cerita itu ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru penolakan seperti itu akan mendatangkan bala atau bencana bagi mereka. Apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal, ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Malam itu, Widya sudah mengerti satu hal, ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Malam itu, Widya baru selesai melihat prokernya yang dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah gelap gulita, Widya menyusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sampai melihat rumah tempat mereka menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di dalam rumah, entah mencicil laporan proker atau mungkin sejenak beristirahat. Namun anehnya, lampu Petromax yang seharusnya menyala di depan rumah mati, membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam, dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. "Wis biasa," batin Widya memantapkan hatinya. Rumah ini memang masih terbilang baru bagi Widya dan yang lainnya. Namun tempo hari mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah membuat Widya kadang tidak tenang. Dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah Widya alami. Hanya saja, apa yang Widya alami, apakah juga mereka alami? Hanya saja mereka menutupi dan lebih memilih diam. Kini Widya sudah ada di depan pintu, mengetuknya, mengucap salam, dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah, tempat biasa Ayu ada di sana, menulis laporan. Sayangnya, tidak ada Ayu di sana, hanya ruangan kosong.
Di teras rumah pun sama. Seharusnya Wahyu dan Anton ada di sana, sedang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini, ditemani asap rokok dari mulut mereka, atau suara Nur yang sedang mengaji, dan Bima yang entah apa yang ia lakukan selama tinggal di rumah ini. Hanya Bima yang masih terasa asing bagi Widya. Sayangnya, malam itu tak ditemui satupun penghuni rumah ini. Apakah Widya terlalu sore untuk pulang, sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga? Entahlah. Widya bersiap masuk ke kamar saat sekelebat perasaan tak nyaman itu muncul. Perasaan seolah ada yang mengawasi entah dari mana, dan menimbulkan rasa berdebar di dada ketika suara tawa ringkik terdengar dari dapur. Saat itulah Widya yakin sesuatu ada di sana. Sesuatu yang bukan lagi hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika Widya menyibak tirai, ia melihat Nur duduk di sebuah kursi kayu. Ia masih mengenakan mukena putihnya, seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenahnya. Hanya saja, kenapa ia duduk diam seperti itu? "Nur, ngapain?" kata Widya. Nur masih diam, matanya seperti mata orang yang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepalanya dengan posisi duduk itu, seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik mendekatinya. Widya menggoyang badannya, namun Nur tidak bergeming. Saat Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, Nur terbangun dan melotot melihat Widya. Tatapannya seperti orang yang sangat marah. "Anak cantik." Hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja suaranya itu bukan Nur. Suaranya menyerupai wanita uzur, melengking, membuat bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkram sangat kuat. "Kerasa nak, nang kene." Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkannya pada neneknya sendiri, benar-benar melengking. "Ya apa Cahayu, wes ngertos pada rawuhi." Widya mulai menangis. Lo, Cahayu ra oleh nangis, gak apik." Matanya masih melotot. Pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuku jari Nur. "Jalan nang sing ganteng iku wae, wis kenal lo kale pada rawuhi." "Nur," ucap Widya sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat Widya setakut ini. "Sadar Nur, sadar." Nur tertawa semakin kencang. Tertawanya benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya diam takut. "Awakmu gak ngerti sopo aku.
Mbok pikir nek gak ono aku, cah dablek model koncomu sing gawa bolo alus nang kene iso nyilokoi putuku. Aku sing jaga Nur sampai saat iki rata umbar bolo alus nyeledeki putuku, ngerti? Mencelakai gimana, Mbah?